Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami hari ini akan membahas mengenai penulisan bad news dan penulisan pesan-pesan persuasif. Sebelum memulai pembahasan, ada baiknya kalian mengenal anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Aldima Syaputra. Boleh dong say hello dulu ke teman-teman. Yang selanjutnya itu ada Ratna Wijayanti. Halo. Ada saya sendiri, yaitu Vanessa Patikasari. Dan yang terakhir itu ada Widya Dwi Syaputri. Baiklah, itu merupakan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 5. Selanjutnya, adapun pembahasan kami pada video kali ini, ada 2 subbahasan. Yang pertama itu adalah penulisan tentang bad news, dan yang kedua itu adalah penulisan pesan-pesan persuasif. Selanjutnya, nah memasuki materi yang pertama antara lain penulisan bad news. Untuk materi ini akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aldima Syaputra. Kepada Aldima Syaputra, mungkin bisa dijelaskan mengenai materi ini kepada teman-teman sekalian. Baiklah, terima kasih pada moderator Vanessa. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, penulisan bad news. A. Strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Pada saat memberi tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan pesanan atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mengubah citra organisasi bisnis secara negatif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama ada penyampaian bad news, kedua penerimaan pesan tersebut, ketiga menjaga goodwill sebaik mungkin dengan pelanggan. Cara pengorganisasian pesan-pesan bad news. Yang itu ada menciptakan audience contrast one. Nada atau intonasi dalam menyampaikan pesan-pesan bad news harus memiliki spesifikasi tujuan sebagai berikut. Itu ada yang pertama, membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan keputusan yang tegas. Yang kedua, membantu audiens mengerti bahwa keputusan yang diambil bersifat adil. Dan yang ketiga, membantu audiens agar tetap memberikan goodwill pada perusahaan. Memilih perencanaan pengorganisasian. Ada 2 perencanaan organisasional yang dapat diterapkan dalam menyampaikan pesan-pesan yang kurang menyenangkan bagi audiens atau bad news. Itu ada teori yang pertama, pendekatan tak langsung, dan yang kedua, pendekatan langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pendekatan tak langsung. Pendekatan yang paling familiar atau lazim digunakan untuk menuliskan pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada audiens. Nah, di dalam pendekatan tak langsung ada 4 bagian penting dalam pendekatan tak langsung. Itu yang pertama, pembuka. Pembuka adalah tahap awal dalam menggunakan pendekatan tak langsung adalah menempatkan audiens pada situasi yang netral melalui pernyataan tanpa beban bagi audiens Anda. Dan yang kedua itu alasan. Setelah membuat pernyataan yang bersifat netral, tahap berikutnya adalah memberikan alasan mengapa suatu keputusan tersebut harus diambil atau terjadi. Nah, yang ketiga itu bad news. Setelah memberikan alasan mengapa suatu keputusan diambil, pada tahap ini secara langsung mengemukakan apa keputusan yang diambil, seperti menolak lamaran kerja, menolak permintaan kredit, PHK, mengumumkan kegagalan ujian, dan sebagai berikut. Dan yang terakhir itu adalah penutup. Nah, setelah menyampaikan pesan-pesan yang kurang menyenangkan, tahap berikutnya adalah memberikan kata penutup yang bersifat positif, hangat, bersahabat, dan lebih menyenangkan. Di samping itu, Anda dapat mengusulkan suatu cara pemecahan masalah yang dihadapi audiens. Dan yang lebih penting lagi adalah berikan kesan yang baik kepada audiens Anda. Baiklah, moderator. Baik, terima kasih kepada Aldimas untuk penjelasannya. Memasuki materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ratna Wijayanti. Kepada Ratna, dipersilakan.
Baiklah, saya akan membahas mengenai pendekatan langsung, yaitu adalah suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisasikan dengan pendekatan langsung atau direct approach akan diawali dengan suatu pernyataan bad news. Selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukung dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Suatu pendekatan langsung dapat diterapkan jika penerima pesan lebih menyukai pesan langsung ke poin yang dituju. Kedua, pesan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap si penerima pesan. Ketiga, pesan disampaikan secara empati. Selanjutnya, ini adalah bagian pendekatan langsung. Yang pertama, yaitu kita menyampaikan bagaimana apa berita buruk tersebut kepada si audiens. Yang kedua, kita harus memberikan apa alasan yang jelas mengenai bad news yang akan disampaikan tersebut. Dan yang terakhir adalah kita memberikan sebuah penutup itu yang positif, bersahabat, dan bersifat hangat. Selanjutnya, mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Ini terbagi atas yang pertama, bad news tentang produk. Ketika Anda ingin menyampaikan bad news tentang produk, pertanyaannya adalah pendekatan mana yang akan dipilih. Seorang manajer harus mampu menimbang-nimbang kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan. Kesalahan dalam memilih suatu pendekatan akan berakibat kurang menguntungkan bagi perusahaan. Bad news berkaitan dengan produk antara lain seperti kenaikan produk, penarikan kembali produk, kadaluarsa produk, produk rusak atau cacat. Pada penyampaian bad news tentang produk, bagi pelanggan lebih baik digunakan pendekatan tidak langsung yang diawali dengan pernyataan bersifat netral, didukung dengan alasan yang jelas dan logis, serta diakhiri dengan pernyataan yang positif dan bersifat sahabat. Lain halnya jika ingin menyampaikan tentang produk seperti kenaikan harga produk yang ditunjukkan untuk keperluan perusahaan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan langsung. Yang kedua, yaitu ada penolakan kerjasama. Dalam dunia bisnis, menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis lain merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat jaringan pemasaran suatu perusahaan. Namun, dalam praktiknya bisa saja terjadi penolakan kerjasama bila mana bentuk kerjasamanya merugikan pihak lain. Yang ketiga, ada penolakan undangan. Bila harus mengatakan tidak atas suatu undangan teman bisnis, Anda dapat menggunakan pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Penggunaan kedua pendekatan tersebut bergantung pada seberapa dekat hubungan kita dengan pihak lain tersebut. Selanjutnya, penyampaian bad news kepada pelanggan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam menyampaikan bad news kepada pelanggan ataupun calon pelanggan. Yang pertama yaitu tetap bekerja sebaik mungkin menuju kepada terwujudnya suatu penjualan ulang atau resell. Kedua, tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. 3, tetap optimis, percaya diri sehingga pembaca tidak akan kehilangan minat. Selanjutnya, bad news kepada pelanggan ini juga terbagi atas bad news tentang pesanan. Bila Anda hanya dapat memenuhi sebagian pesanan produk pelanggan, Anda dapat menggunakan pendekatan tidak langsung. Yang isi paragraf pembukanya adalah good news atau berita baik bahwa sebagian produk pesanannya dapat dipenuhi. Selanjutnya diikuti dengan tindakan untuk mengingatkan penjualan ulang produk. Diakhiri dengan penutup yang mampu mendorong ke arah pemenuhan semua transaksi tersebut. Apabila sama sekali tidak dapat memenuhi pesanan untuk pelanggan, Anda masih dapat menggunakan pendekatan tidak langsung. Namun, paragraf pembuka atau buffer hanya akan mengkonfirmasikan suatu penjualan dan menjelaskan alasan mengapa tidak dapat memenuhi atau mengirimkan produk pesanan. Yang kedua, penolakan surat pengaduan dan keluhan. Secara umum, untuk menjawab penolakan surat pengaduan, Anda dapat menggunakan perencanaan organisasional, pesan dengan pendekatan tak langsung yang menyatakan penolakan tersebut pada bagian pertengahan surat.
Selanjutnya, mengganti produk, yaitu ketika seorang pelanggan dapat saja meminta atau rumusan suatu produk yang baru saja habis terjual atau produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Apabila merasa yakin bahwa pelanggan dapat menyetujui produk pengganti, Anda dapat mengirimkan produk pengganti tersebut kepada pelanggan. Jika ragu-ragu, Anda dapat mengirimkan surat kepada pelanggan disertai cara yang terakhir ada tidak memenuhi pesanan. Apabila hal ini terjadi, tugas Anda adalah menyatakan secara tegas bahwa Anda tidak dapat memenuhi pesanan dari pelanggan Anda. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tidak langsung, salah satu cara untuk menjaga kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, serta membantu pelanggan dengan memberikan informasi di mana suatu produk tersebut dapat diperoleh. Selanjutnya, yang selanjutnya ada bad news tentang orang. Biasanya, para manajer sering kali dihadapkan pada keputusan yang tidak menguntungkan bila harus menyampaikan bad news kepada kepercayaannya. Surat bagi calon manajer mungkin dapat ditulis dengan pendekatan langsung. Di lain pihak, surat untuk pelamar pekerjaan sering kali ditulis dengan pendekatan tak langsung, karena pembaca akan dipengaruhi secara emosional. Selanjutnya. Nah, bad news tentang orang ini terbagi atas 3. Yang pertama, penolakan menulis surat rekomendasi. Pada prinsipnya, penulisan penolakan atau surat rekomendasi dapat dilakukan dengan pendekatan langsung dan tidak langsung. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan penolakan surat rekomendasi adalah kemukakan apa alasan atas penolakan tersebut dan menyatakan secara ringkas serta jelas. Penolakan lamaran yang kedua ada penolakan lamaran pekerjaan. Itu untuk memberikan jawaban atas surat lamaran kerja yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pendekatan langsung dapat digunakan. Namun untuk menolak surat lamaran kerja yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dapat digunakan pendekatan tidak langsung. Yang ketiga ada surat penolakan kredit, yaitu surat penolakan kredit oleh suatu organisasi dapat disebabkan oleh berbagai alasan, baik yang berkaitan dengan persyaratan administrasi yang tidak lengkap, tujuan kredit yang tidak sesuai dengan kebijakan organisasi, maupun karakteristik atau kondisi peminjam yang kurang baik. Untuk memberikan jawaban kepada pemohon kredit, Anda dapat menggunakan pendekatan tidak langsung. Pada bagian awal, nyatakan secara netral. Kemudian, berikan penjelasan secukupnya termasuk adanya fakta-fakta pendukung. Selanjutnya, pada akhir surat, Anda dapat menyampaikan kata penutup yang hangat dan bersahabat. Baiklah, terima kasih kepada Ratna untuk penjelasannya. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu penulisan pesan-pesan persuasif. Sebelum memasuki pembahasan, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan persuasif. Jadi, persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Dan secara sederhana, persuasif yang efektif merupakan kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens, pembaca, ataupun pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka merasa setuju. Next. A, yaitu perencanaan pesan-pesan persuasif. Sebagaimana pesan-pesan rutin, pesan-pesan persuasif dalam perencanaannya dimulai dengan melakukan analisis audiens. Kita mencari tahu audiens kita itu seperti apa dan apa yang mereka butuhkan. Dan selanjutnya antara lain mempertimbangkan perbedaan budaya, yaitu perbedaan budaya antara yang Anda pakai dan yang audiens Anda pakai. Dan yang terakhir antara lain adalah memilih pendekatan, baik itu pendekatan langsung ataupun tak langsung.
Penyampaian pesan-pesan persuasif ini dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi yang tujuannya adalah untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Selanjutnya, nah ini merupakan langkah-langkah dari perencanaan pesan-pesan persuasif. Yang pertama itu adalah analisis audiens, yang berkaitan dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Hal ini dapat dimulai dengan pertanyaan penting, seperti siapa audiens Anda? Anda ingin audiens Anda itu melakukan apa? Dan apa saja kebutuhan mereka, serta hal-hal lainnya. Yang kedua itu ada pertimbangan perbedaan budaya. Hal ini berkenaan dengan cara Anda memberikan persuasi untuk audiens Anda, yang mana budaya yang digunakan itu akan berbeda sesuai dengan audiens Anda. Sebagai contohnya antara lain di Swedia, audiens di sana memiliki kecenderungan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan terkait teoritis dan implikasi strategis. Sedangkan di Amerika Serikat dan Jerman, para audiens cenderung memperhatikan hal-hal yang bersifat teknis dan praktis. Pemahaman terhadap budaya yang berbeda ini sangat berarti bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan persuasif. Dan yang terakhir itu adalah memilih pendekatan organisasi. Memilih pendekatan organisasi ini dapat menggunakan pendekatan tak langsung ataupun pendekatan langsung. Hal ini disesuaikan dengan kondisi, yang tujuannya adalah untuk meyakinkan audiens Anda untuk dapat mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan mereka. Selanjutnya, yang B itu adalah mengembangkan pesan-pesan persuasif. Dapat dilakukan yang pertama itu adalah dengan menetapkan kredibilitas. Kredibilitas suatu perusahaan ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan perusahaan tersebut. Kalau kredibilitas suatu perusahaan di hadapan audiens itu diragukan, maka mereka akan cenderung skeptis atau tidak peduli dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang Anda sampaikan. Oleh karena itu, Anda harus dapat mengatasi audiens yang memiliki sikap skeptis tersebut. Adapun cara-cara untuk meningkatkan kredibilitas ini adalah dengan meningkatkan keaslian dan keabsahan pada dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset, karena itu merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas Anda. Yang kedua itu adalah dengan kerangka argumentasi. Kerangka argumentasi ini dapat mengikuti rencana organisasional, yaitu AIDA atau Attention, Interest, Desire, and Action. Attention ini maksudnya perhatian, yaitu Anda dapat meyakinkan audiens di bagian permulaan bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk dapat disampaikan, sehingga mereka memberikan perhatian lebih terhadap Anda. Yang kedua itu adalah interest atau minat. Pada fase ini, Anda dapat menjelaskan relevansi atau hubungan antara pesan-pesan Anda dengan audiens. Yang ketiga itu ada desire atau hasrat. Pada tahap ini, Anda dapat membuat audiens dapat mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dapat dilakukan dengan memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Dan yang terakhir itu adalah action atau tindakan. Pada tahap yang ini, Anda dapat menyarankan tindakan atau perilaku yang sifatnya spesifik yang dapat dilakukan oleh audiens Anda. Dan yang ketiga itu adalah memilih daya pikat. Memilih daya pikat ini terdiri atas daya pikat yang sifatnya logika atau logical impulse dan daya pikat yang sifatnya emosional atau emotional impulse. Selanjutnya, ini penjelasan mengenai daya pemikat tadi. Jadi ada 3 daya pemikat, antara lain yang pertama itu adalah pemikat emosional. Anda dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama
terjadi pertemuan tersebut. Misalnya itu dengan menggunakan kata-kata yang berpengaruh pada emosi seperti kebebasan, merdeka, nilai penghargaan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah pemikat logika. Pemikat logika ini dapat menggunakan salah satu dari 3 jenis alasan seperti analogi, yaitu menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula. Contohnya, Anda dapat menggunakan suatu analogi penentuan komunitas dengan membandingkan perusahaan Anda dengan komunitas kecil tempat audiens Anda bekerja. Yang kedua itu adalah induksi, yaitu memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Contohnya, Anda dapat melaporkan hasil tes pasar yang memperlihatkan bahwa perusahaan Anda disenangi oleh banyak orang. Dan yang ketiga itu adalah deduksi. Deduksi ini merupakan pemberian alasan dari yang bersifat umum ke yang sifatnya spesifik. Contohnya, Anda dapat menjelaskan dari proyeksi industri yang dapat meningkatkan produk Anda selama 4 bulan ke depan. Dan yang terakhir itu adalah pertimbangan etika. Pada daya pemikat ini, Anda dapat menunjukkan suatu perhatian kepada audiens dengan mengadopsi sikap audiens yang sifatnya jujur dan dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Widya Dwi Syaputri. Kepada Widya, dipersilakan. Terima kasih kepada Vanessa atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian C, yaitu menulis permintaan persuasif. Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca. Akhiri tulisan Anda dengan suatu permintaan atau permohonan tindakan spesifik. Yang kedua, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat pengaduan atau claim letter dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin. Namun demikian, Anda juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Slide selanjutnya. D. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan atau sales letters dan surat permohonan bantuan dana atau fundraising letters. Kedua pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Di lain pihak, pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirimkan oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca, memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Bersamaannya, keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Keduanya juga berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditawarkan. Slide selanjutnya. 1. Perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda. Dalam penyampaian pesan persuasif, mulailah dengan melakukan analisis audiens dan memfokuskan pada bagaimana kebutuhan minat dan emosional mereka. Langkah selanjutnya adalah memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling menarik bagi audiens. Ketika melakukan komposisi pesan-pesan persuasif, fokuskan pada poin penjualan produk yang mampu menjadi daya pikat bagi audiens. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan, di antaranya melalui brosur, pengiriman surat, sampel, kartu, telepon, surat elektronik, dan iklan media massa dan elektronik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Yang kedua, pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Terdiri dari 4. Yang pertama, menarik perhatian dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf, dengan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi, dan memberikan solusi dari suatu masalah. Yang kedua, membangun minat dengan menekankan titik penjualan produk kepada audiens, dengan menempatkan titik penjualan utama dalam paragraf awal. Yang ketiga, meningkatkan hasrat dengan mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca dalam kata-kata atau gambar, grafik atau bagan yang lebih menarik. Dan yang terakhir, memotivasi tindakan dengan memilih media penyampaian surat penjualan kepada pembaca yang memungkinkan mereka memberikan tanggapan atas surat tersebut. Selanjutnya, slide selanjutnya. 3. Perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Dan yang keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang diberikan kepada pembaca. Baiklah, terima kasih kepada Widya untuk penjelasannya. Itu tadi merupakan penjelasan dan penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila teman-teman sekalian memiliki pertanyaan atau sesuatu yang belum dimengerti, mungkin dapat ditanyakan di kolom komentar nanti ya. Dan tapi sebelumnya, sebelum melakukan pertanyaan, jangan lupa like dan share ke teman-temannya ya. Sebab semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang berilmu. Mungkin terima kasih untuk video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.